Halo semua, perkenalkan, nama aku Vicky Nashita, atau bisa dipanggil Vicky atau Piki, terserah kalian enaknya gimana. Oh iya, aku dari kelas B, Prodi Ilmu Perpustakaan, Angkatan 2020. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Walaupun rasanya lagi sulit banget ya di tengah pandemi seperti ini, semoga selalu sehat dan bahagia terus ya. Oh iya, maksud dan tujuan aku membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang apa, siapa, dan mengapa pustaka, informasi, ilmu perpustakaan, dan informasi, serta profesi kepustakawanan. Yuk, langsung aja disimak video berikut ini. Selamat menonton, jangan bosan ya. Hai semuanya, langsung aja yuk teman-teman kita mulai. Jadi, ini adalah bab-bab yang mau aku jelasin ke teman-teman. Yang pertama ada pustaka, yang kedua ada informasi, yang ketiga ada ilmu perpustakaan dan informasi, dan yang keempat adalah profesi informasi dan kepustakawanan. Yang pertama itu pustaka. Jadi apa sih pustaka itu teman-teman? Kira-kira ada yang tahu nggak di sini? Pustaka tuh apa sih? Ketika kita mendengar kata pustaka, apa ya yang keluar di pikiran kita? Jadi langsung aja ya teman-teman. Definisi dari pustaka adalah sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Nah, pengertian ini berkaitan dengan bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang mengkaji tentang bagaimana masyarakat berupaya memahami mengenai diri dan lingkungannya. Dalam konteks inilah, pustaka berperan mendukung masyarakat untuk berpengetahuan. Gitu teman-teman. Jadi ini juga ada pengertian menurut KBBI, bisa teman-teman baca sendiri. Terus ini menurut bidang ilmu komputer dan teknologi informasi. Dan yang terakhir ada menurut bidang ilmu perpustakaan dan informasi itu sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, yang ini itu sejarah singkat dari pustaka teman-teman. Jadi, secara etimologi, pustaka bukanlah kata orisinal bangsa Indonesia. Dari penelusuran tentang asal muasal kata ini, ditemukan fakta bahwa pustaka sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia, yang kini menjadi Iran dan kemudian menyebar ke suku-suku bangsa di wilayah Persia, tepatnya di Jazirah India. Nah, saat itu kata aslinya adalah pos atau posta yang berarti kulit binatang dan merujuk ke material yang biasa digunakan oleh bangsa Iran itu sendiri untuk menerangkan tulisan. Gitu teman-teman. Nah, kalau dalam sejarah Indonesia, ada beberapa praktik penggunaan kata pustaka dalam konteks sosial budaya, yakni pustaka, radia pustaka, rekso pustoko, dan juga balai pustaka. Nah, praktik penggunaan kata ini sebagai nama lembaga sosial budaya tersebut menunjukkan perihal pewujudan dari konsep pustaka sebagai sarana sekaligus himpunan pengetahuan bersama. Gitu teman-teman. Jadi bisa kita lanjut ya. Nah, ini adalah bab yang kedua, yaitu informasi. Apa sih informasi itu? Apa ya kira-kira? Kalau menurut aku sih, informasi itu seperti apa ya?
itu informasi itu yang ada sehari-hari di hidup kita loh teman-teman. Kayak itu penting banget loh informasi itu. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu apa itu artinya informasi, yuk kita lihat sama-sama. Jadi definisi informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order-order, dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Nah, menurut pustakawan nih teman-teman, informasi misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan dalam sistem kebudayaan tradisional, berkaitan dengan penemuan dan desain-desain baru. Terus ada juga dia berkaitan dengan perencanaan dan prosesnya, lalu ada juga berkaitan dengan banyak hal yang tak dapat diuraikan secara rinci. Itu teman-teman. Gimana nih sampai sini? Udah pada ngantuk belum? Semoga belum ya. Nah, jadi aku mau jelasin di sini lebih lanjutnya tentang informasi. Nah, jadi aku mau jelasin lebih lanjut tentang informasi. Sebelumnya aku mau nanya deh ke teman-teman semua yang ada di rumah saat ini yang sedang mendengarkan, ciri-ciri informasi itu apa aja sih menurut teman-teman? Nah, nggak berlama-lama lagi nih kita, biar nggak pada bosan juga, langsung aja aku jelasin ya. Jadi, informasi itu memiliki ciri-ciri, yaitu benar atau salah. Dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran atau kesalahan terhadap kenyataan. Yang kedua, baru. Jadi ciri-cirinya itu baru. Jadi informasi itu harus benar-benar baru bagi si penerima. Yang ketiga, ada tambahan. Maksud dari tambahan di sini adalah informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Yang keempat, ada korektif. Korektif di sini adalah dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah ataupun kurang benar. Nah, yang terakhir di sini, ciri-ciri informasi adalah penegas. Maksud dari penegas ini adalah dapat mempertegas informasi yang telah ada, sehingga keyakinan terhadap informasi tersebut semakin meningkat. Gitu teman-teman. Nah, dari sini kebayang gak sih informasi tuh sebenarnya tuh apa gitu loh. Nah, jadi menurut Agus Mulyanto tahun 2009, kualitas informasi dapat dinilai dari 3 hal yang sangat domain. Nah, jadi kalau misalkan kita mau tahu nih, informasi ini tuh benar apa enggak sih? Sering banget kan, apalagi zaman-zaman milenial seperti ini, banyak sekali berita-berita hoax disebarkan begitu saja, dan lalu kebanyakan masyarakat itu percaya dengan berita itu. Nah, coba nih teman-teman, biar kita nggak kemakan berita hoax. Jadi, kualitas informasi itu dapat dinilai dari 3 hal menurut Agus Mulyanto, yaitu apa aja nih? Yang pertama, harus akurat teman-teman. Akurat itu berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Informasi harus juga akurat karena sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak yang terjadi nih teman-teman gangguannya, dan bisa jadi dapat mengubah atau bahkan merusak informasi tersebut gitu. Nah, yang kedua, ada tepat pada waktunya. Maksud dari tepat pada waktunya ini adalah tepat waktu teman-teman. Berarti informasi yang disampaikan ke penerima tidak terlambat karena informasi adalah landasan untuk mengambil suatu keputusan. Gitu teman-teman. Nah, yang ketiga ada relevan. Relevan ini berarti informasi tersebut memiliki manfaat untuk pemakainya.
Nah, relevansi tersebut itu biasanya untuk tiap-tiap orang dengan yang lainnya itu nggak sama teman-teman, biasanya berbeda itu sih. Kalau sejauh ini memang informasi itu sangatlah beragam ya teman-teman. Bahkan banyak pustakawan memandang beragam konsep informasi. Itu misalnya kayak hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan dalam sistem kebudayaan seperti tadi di definisi. Nah, ada juga nih filosofi tentang informasi. Jadi sebenarnya masih terkesan implisit ya. Ya berarti ini itu dapat dimunculkan oleh berbagai faktor teman-teman, baik manusia maupun hubungan manusia dengan lingkungan. Sementara perjalanan sejarah menunjukkan partisipasi manusia dalam kemunculan sebuah masa yang nyata itu juga bisa disebut sebagai informasi. Gitu teman-teman. Gimana nih sejauh ini? Udah pada bosan ya? Kita lanjut ya langsung ya. Oke, jadi yang ketiga ini ada ilmu perpustakaan dan informasi. Nah, kira-kira apa sih ilmu perpustakaan dan informasi? Nah, ini teman-teman. Jadi, ilmu perpustakaan dan informasi berkaitan dengan penyimpanan, pengambilan, temu kembali, dan penggunaan informasi. Selanjutnya di sini ada ilmu perpustakaan dan informasi. Jadi ini bedanya teman-teman. Jadi kalau ilmu perpustakaan itu studi tentang pengumpulan, pelestarian, dan pengatalogan buku. Nah, bisa disebut juga dokumen lain di perpustakaan. Nah, sedangkan ilmu informasi itu adalah studi tentang proses untuk penyimpanan dan mengambil alih informasi, terutama informasi teknis atau ilmiah. Itu teman-teman bedanya. Selanjutnya ini perbedaan dasar dari ilmu perpustakaan dan ilmu informasi. Ilmu perpustakaan itu yang pertama dia berbasis lokasi, yang kedua berbasis dokumen, yang ketiga organisasi informasi. Nah, kalau misalkan ilmu informasi, dia akses lokasinya terbatas, berbasis konten, dan yaitu bukan organisasi, melainkan perilaku informasi. Gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada ini, ilmu perpustakaan dan ilmu informasi bekerja sama. Kenapa bisa bilang seperti itu? Kenapa bisa aku bilang kerjasama? Karena keduanya ini saling berkaitan teman-teman, kayak mereka itu saling membutuhkan. Lalu apalagi di zaman milenial ini tantangan besar banget buat ilmu perpustakaan dan ilmu informasi dalam menyimpan, mengelola arsip data di dalam sebuah komputer, dikarenakan perubahan zaman yang terjadi dari analog ke digital. Jadi itu tantangan besar banget teman-teman buat keduanya. Jadi kenapa itu aku bisa bilang mereka itu bekerja sama gitu teman-teman. Nah lanjut yang keempat atau yang terakhir nih. Asik, pasti pada seneng karena yang terakhir. Jadi yang terakhir ini ada profesi informasi dan kepustakawanan. Nah definisi proses informasi definisi profesi informasi. Jadi definisinya itu adalah seorang individu yang bekerja di perpustakaan, arsip, museum, warisan budaya, atau lingkungan informasi yang bertujuan untuk memelihara dan seringkali meningkatkan akses ke informasi yang kemudian terus bertambah, lalu dihasilkan dari dalam industri warisan budaya dan juga media. Jadi ini semua itu dilakukan oleh masyarakat umum teman-teman. Nah lanjut, itu ada definisi apa tuh? Oh definisi ini ya, kepustakawanan ya. Oke. Jadi definisi dari kepustakawanan adalah sebuah profesi
yang peduli dengan perolehan dan pengorganisasian koleksi buku dan materi terkait di perpustakaan dan melayani pembaca dan orang lain dengan sumber daya ini. Posisi atau tugas pustakawan yaitu mengolah buku, mengoleksi buku, menyimpan buku, mengklasifikasikan buku, dan lain-lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita lanjut. Nah, kira-kira profesi informasi dan kepustakawanan itu apakah berkaitan ya teman-teman? Jadi langsung aja kita lihat. Nah, jadi kalau tadi kita ngomongin profesi informasi, apa sih bedanya dari pustakawan gitu kan? Apa sih bedanya? Jadi di dokumen Universitas North Carolina yang aku kutip di atas juga nih disebutkan bahwa profesi informasi masih memegang teguh beberapa prinsip yang sudah berkembang sebelumnya. Dalam profesi pustakawan dan tradisi kepustakawanan, yaitu ada pengorganisasian informasi, yang kedua ada keterbukaan dalam akses, yang ketiga ada kerjasama dan pengetahuan bersama, lalu yang keempat ada kemerdekaan berpikir, yang kelima ada pembelajaran mandiri, dan yang keenam ada ketatagunaan. Namun, ada kesadaran bahwa beberapa dari nilai tersebut di saat ini kadang bertentangan dengan karakter organisasi yang mencari keuntungan. Isu yang kemudian berkembang, apakah nilai ini akan dipertahankan sebagaimana adanya dalam pendidikan, walaupun lulusan nanti berhadapan dengan realita yang bertolak belakang. Nah, dari sisi pandang pendidik, nilai-nilai tradisional dalam kepustakawanan tetap mengandung 3 pilar penting, yaitu interaksi antara manusia, informasi, dan teknologi. Lalu ketiga pilar ini menopang proses yang biasa disebut sebagai daur hidup informasi. Nah, pustakawan dan kepustakawanan sudah amat terbiasa dengan ketatagunaan dari informasi yang sudah jadi, atau juga sementara daur hidup informasi yang sekarang hendak diurus mencakup penciptaan, pengelolaan, pengerima atau pemindahan, dan penggunaan kembali atau preservasi. Nah, gitu teman-teman. Jadi, itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan dengan seksama. Sampai di sini kita berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Semoga pada sehat-sehat ya.